bersama PUPR, sigap membangun negeri. Hai sahabat PUPR, senang sekali saya Riri Saramelia bisa menemani seluruh sahabat PUPR dalam podcast Sigap Membangun Negeri bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tentunya hari ini saya tidak sendiri karena sudah ada dua narasumber yang luar biasa yang akan menemani saya, yang akan memberikan informasi yang banyak untuk seluruh sahabat PUPR. Dan tentunya di sebelah kiri saya sudah bergabung bersama dengan kita semua Direktur Jenderal Perumahan Bapak Iwan Suprianto. Selamat siang Pak. Selamat siang. Dan juga sudah bergabung bersama dengan kita Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Bapak Heri Trisaputra Zuna. Halo Pak. Selamat siang. Selamat siang. Dan juga yang pasti tentunya senang sekali beliau-beliau bisa hadir menemani kita semua tentunya untuk membahas tema yang luar biasa hari ini, yaitu peringatan Hari Perumahan Nasional 2022 dan kolaborasi peluang usaha di bidang perumahan. Yang pasti ini akan menjadi obrolan yang menarik. Jadi sahabat PPR jangan kemana-mana, simak ini sampai dengan selesai ya. Baik, untuk Pak Iwan sendiri, tentunya dari Direktur Jenderal Perumahan, terkait dengan tema kita hari ini, tentunya peringatan Hari Perumahan Nasional. Apa sih sebenarnya latar belakang Hari Perumahan Nasional di Indonesia? Baik, Mbak Riri dan sahabat PUPR, peringatan Hari Perumahan Nasional atau Hapernas ini merupakan upaya pengingat bagi kita semua bangsa Indonesia untuk tetap melaksanakan pembangunan infrastruktur dan perumahan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat ya. Nah, ini tidak terlepas bahwa rumah adalah kebutuhan dasar ya, selain sandang dan pangan, dan mengingatkan kita bahwa kita masih memiliki PR besar terkait dengan perumahan nasional. Satu, adanya backlog perumahan yang cukup besar, dan kemudian adalah upaya kita untuk meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman di seluruh Indonesia. Ya. Baik, dan tentunya untuk tema yang diangkat di tahun ini untuk memperingati Harpernas ini boleh dikasih tahu nggak sih Pak untuk semua sahabat PPR? Begini, peringatan Hari Perumahan Nasional tahun 2022 ini kita akan mengangkat tema kolaborasi wujudkan hunian layak dan terjangkau untuk semua. Esensi utama adalah kita ingin di tahun ini dan ke depan membangun sebuah kolaborasi yang lebih sinergis, lebih efektif dengan seluruh stakeholder untuk mewujudkan hunian yang layak dan terjangkau untuk semua. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan pengembang dunia usaha gitu ya. Kemudian dengan keterlibatan CSR dari berbagai pihak begitu. Ini kita harapkan seperti itu. Ya, baik. Jadi sejak kapan sih sebenarnya masyarakat Indonesia ini memperingati Hari Perumahan Nasional, Pak Iwan? Kalau bicara peringatan Hari Perumahan Nasional ini tidak terlepas dari sejarahnya ya. Sejarahnya di mana pada tahun 1950 ya, tepatnya tanggal 25 Agustus 1950 diselenggarakanlah sebuah kongres Perumahan Rakyat Sehat ya. Dan pada saat itu Bapak Wakil Presiden pada saat itu Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta menyampaikan sambutan yang terkait dengan masalah perumahan rakyat. Yang salah satu kutipan penting yang perlu kita ingat bersama adalah cita-cita untuk terselenggaranya kebutuhan perumahan rakyat bukan mustahil apabila kita sungguh-sungguh mau dengan penuh kepercayaan semua pasti bisa. Nah, sehingga kita meremind pelaksanaan Kongres 72 tahun yang lalu gitu ya, di mana amanat Bapak Wakil Presiden tersebut kita coba tuangkan bagaimana kita pada saat ini pun mengkolaborasikan potensi semua pihak untuk bisa menyediakan rumah yang layak dan terjangkau. Kalau kolaborasi itu terjadi dengan melibatkan semua seperti yang disampaikan oleh Pak Muhammad Hatta adalah semua pasti bisa. Semua pasti bisa ya Pak ya. Baik, nah untuk menyambut Hari Perumahan Nasional 2022 ini Pak, apa saja sih kegiatan atau rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh Kemen PUPR? Baik, sejalan dengan tema yang
kami angkat tadi, ada beberapa kegiatan yang akan kita selenggarakan. Kemarin tanggal 13 kita sudah mulai dengan menyelenggarakan Indonesia Property Expo kerjasama Kementerian PUPR dengan BTN. Nah, ini upaya untuk menggairahkan ya properti nasional, terutama industri perumahan yang ada. Kemudian ini juga nanti dilanjutkan dengan beberapa rangkaian expo. Tanggal 20 nanti di Balikpapan, kemudian nanti di September dirangkai dengan expo lagi di Sulawesi Barat itu. Dan kita dorong beberapa daerah untuk menyelenggarakan acara serupa. Di samping itu kita juga menyelenggarakan beberapa seminar ya terkait dengan beberapa kebijakan terkait dengan perumahan untuk kita bisa diskusikan bersama dengan harapan kita bisa menjaring pemikiran, gagasan serta mendorong semua pihak untuk bisa berkolaborasi mendukung penyelesaian permasalahan-permasalahan perumahan dan permukiman yang ada ya. Nah, di samping itu ada kegiatan lain seperti ya kita mengingat jasa para pahlawan dengan melakukan ziarah ke makam salah satu tokoh utama di dalam perumahan rakyat ini, Bapak Muhammad Hatta. Kemudian kita juga mengadakan renungan begitu ya terkait dengan lintas perjalanan sejak Kongres Perumahan tahun 50 sampai dengan saat ini untuk bisa merumuskan dari refleksi itu langkah-langkah terbaik yang kita bisa lakukan ke depan ya yang lebih baik buat masyarakat. Dan ada beberapa kegiatan penunjang yang lainnya. Satu hal yang patut dicatat adalah sebagaimana arahan Bapak Menteri PUPR bahwa penyelenggaraan Hapernas tahun ini juga kita harapkan bisa dimulai rangkaiannya dan kemudian ini dirangkai dengan satu kegiatan besar lainnya yaitu Hari Habitat Dunia yang akan diselenggarakan di awal Oktober 2022. Jadi nanti akan kita mulai dengan menyentuh aspek yang terkait dengan perumahan, tapi nanti kemudian kita eskalasi lebih luas dalam bentuk kolaborasi untuk menangani lingkungan permukiman sebagai sebuah habitat kehidupan kita. Ya. Oke, jadi kalau misalnya sahabat PUPR mau datang, mau bergabung, ini bisa kemana Pak? Oh bisa bergabung, nanti bisa mengikuti rangkaian acara. Sebentar lagi akan kita rilis jadwalnya dan rangkaiannya, termasuk ada beberapa sayembara juga kita akan selenggarakan, ya baik itu desain rumah sehat, inovasi teknologi dan sebagainya gitu ya. Kita akan bahkan kita juga mengundang nanti adalah dari kalangan mahasiswa dan sebagainya gitu ya, calon ini akan kita libatkan juga di dalam kegiatan-kegiatan kita. Jadi seluruh masyarakat Indonesia ini akan dilibatkan juga ya Pak ya? Termasuk generasi muda ya, generasi milenial. Nanti akan kita juga undang semua generasi muda PUPR, bahkan kita juga undang generasi muda atau CPNS dari kementerian-kementerian lembaga lain gitu. Ya, supaya kita bersama-sama, karena rumah ini kebutuhan semua gitu ya. Nah, ini kesempatan untuk kita bersama gitu. Oke, nah kalau Kementerian PUPR sendiri nih Pak memiliki berbagai program penyediaan rumah, termasuk program Sejuta Rumah Pak. Apa saja program dari Ditjen Perumahan yang dilaksanakan untuk menyediakan hunian untuk semua kalangan masyarakat di seluruh Indonesia? Jadi kalau bicara tadi seperti saya sampaikan bahwa rumah ini kan salah satu kebutuhan dasar ya manusia. Nah sehingga kita melihat bahwa dukungan ini tidak hanya bisa dilakukan oleh Kementerian PUPR. Karena itu Kementerian PUPR mengajak kolaborasi semua pemangku kepentingan ya di bidang perumahan, jadi baik itu pemerintah daerah, kemudian pengembang, perbankan, sektor swasta, masyarakat untuk terus mendorong pembangunan rumah layak bagi seluruh masyarakat. Nah, program Sejuta Rumah sendiri yang digagas oleh Bapak Presiden Jokowi tahun 2015 ini merupakan sebuah gerakan untuk percepatan. Dan satu kata kunci adalah juga kolaborasi ya antara pemerintah dengan tadi seluruh pemangku kepentingan tadi untuk pembangunan perumahan untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat ya. Jadi itu. Nah, beberapa programnya tentunya ada dua hal besar yang menurut saya saat ini menjadi PR ya. Pertama adalah bagaimana kita mengurangi backlog tadi, dan yang kedua bagaimana kita meningkatkan ya kualitas rumah yang lebih layak huni. Nah, dua hal ini tentunya dengan di dalam era otonomi daerah saat ini juga membutuhkan
dukungan para pihak gitu. Ya. Oke, nah terkait dengan program 1 juta rumah, tentunya masyarakat membutuhkan juga layanan pembiayaan. Nah, pemerintah juga tidak berhenti hanya dengan penyediaan, tapi juga berupaya untuk membantu dari pembiayaannya. Nah, di sini sudah ada Pak Heri juga yang bergabung bersama dengan kita. Mungkin bisa menjelaskan apa saja program perumahan yang akan dilaksanakan oleh Kemen PUPR yang bisa diakses oleh masyarakat. Silakan, Pak. Kita punya yang namanya bantuan dan kemudahan atau istilah ininya subsidi. Jadi isu di masyarakat MBR itu adalah ketidakmampuan dia untuk mencicil atau affordability, ya, di mana pendapatannya tidak cukup untuk mencicil bulanannya. Nah, untuk agar dia bisa mencicil harus dilakukan sesuatu oleh pemerintah. Yang pertama, mencicil tadi dengan bunga yang terjangkau. Dibuatlah suatu produk yang namanya FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, dengan bunga 5% selama 20 tahun. Nah, dengan 5% tadi, MBR yang pendapatannya di bawah 8 juta keluarga mampu mencicil dengan cicilan 1 sampai 1,5 juta per 1 bulan. sampai dengan 1 juta Iya. per bulan ya, Pak ya. Jadi Itu mampu selama 20 mereka tahun ya, Pak ya. selama 20 tahun maksimum, tapi ada yang 15, 10 dan seterusnya. Itu yang tadi dipamerankan, ya. Tahun ini ada sekitar 200.000 unit subsidi, fasilitas subsidi ini. Tahun ini aja. Tahun 2022. Oke. 2023 nanti ada sekitar 220.000. Ya. Lalu ada program lagi yang namanya BP2BT, bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Nah, BP2BT itu konsepnya beda. Kalau yang tadi bunganya dipaksa ke 5. Ya. Kalau yang ini bunganya silakan bunga pasar, tapi ketidakmampuan masyarakat dibantu oleh pemerintah. Caranya gimana? Tadi ketidakmampuannya dibantu dalam bentuk bantuan pemerintah di depan. Besarnya bisa sampai 40 juta. Jadi satu rumah yang tadinya 150 dibantu 40, dia tinggal nyicil yang 110, kembali ke titik tadi. Jadi upaya-upayanya tadi gimana? Bagaimana affordable tadi, ya. Nah, ini yang kedua. Lalu ada yang baru lagi. Ini yang masa depan sebetulnya. Amanat Undang-Undang 1 itu adalah kita dalam rangka menyediakan rumah bagi semua tadi, menyediakan dana murah jangka panjang. Ini sedikit anomali nih. Dana murah jangka panjang. Ini paradok. Kalau dia jangka panjang mahal, begitu harusnya kan. Kalau murah pendek. Nah, ini kita kombinasikan dana murah jangka panjang. Jadi paradoknya kita jadikan satu. Ini tapi justru itu tantangannya kalau saya lihat ya. Nah, dibentuk wadah yang baru. Nanti inilah yang cikal bakal ke depan yang mengurusi rumah adalah BP Tapera namanya. BP Tapera. Tabungan Perumahan Rakyat. Jadi basisnya ke depan semua masyarakat itu harus menjadi anggota Tapera. Dan mereka mengiur namanya pengerahan. Nanti setelah pengerahan jadi semua kita dorong untuk menjadi anggota Tapera. Nanti kepada mereka harus menabung dengan besaran sebesar 3%. Ya, 3% itu terdiri dari 2,5% dari si masyarakatnya, 0,5% dari pemberi kerja. Nah, dari tabungan ini ya dilakukan pemupukan. Pemupukan tuh bagaimana nilai makin besar nilai uangnya. Ya dengan diinvestasikan seperti itu. Lalu sebagian dari uang tadi dari hasil pemupukan dimanfaatkan dalam bentuk membuat KPR yang murah jangka panjang. Nah, di situ bunganya hari ini 5% ya. Tenornya 30 tahun. Kalau tadi 20, ini 30. Jadi kebayang kalau 30 tentu cicilan bulanannya akan makin kecil. Ya 30 dan produknya juga beragam. Kalau selama ini di FLPP itu hanya pemilikan, BP2BT itu ada pemilikan, ada membangun secara swadaya, dan ini lagi kita coba juga renovasi housing microfinance ya. Nah, kalau di yang Tapera tadi sudah tiga-tiganya, ada KPR, KBR. KBR itu yang bangun ya, kredit bangun rumah, ada KRR, kredit renovasi rumah. Jadi udah lengkap fiturnya. Ini yang ada hari ini.
ini harus kita optimalkan. Kalau Tapera tantangannya bagaimana semua kita menjadi anggota Tapera. Mbak Riri belum kan? Itu yang mau saya tanyakan Pak. Bagaimana caranya untuk kita bisa bergabung di Tapera? Ada program bisa nanti ke Tapera, websitenya ada, kita bisa masuk ke sana. Nanti 1 tahun setelah menjadi anggota bisa memperoleh manfaat. Mulai dari pemanfaatan, sehingga dengan pemanfaatan ini masyarakat tertarik untuk menjadi anggota Tapera, karena dia merasa saya dapat manfaatnya jelas. Nah, ini juga kita juga yang kedua strateginya kita mulai dari yang paling marginal, yang termarginalkan. Jadi di piramida masyarakat hari ini ada satu kelompok masyarakat yang paling paling sulit, ibaratnya paling apes katanya ya. Paling apes sebenarnya, tapi justru tantangan saya melihatnya itu yang disebut dengan sektor informal. Dia nggak punya slip gaji, jadi waktu masuk ke bank mau masuk aja udah nggak boleh gitu loh. Saya tuh Pak. Padahal nggak punya slip gaji. Padahal pendapatannya berapa puluh juta sebulan kan? Itu yang saya lihat anomali lagi. Nah saya bilang ini dari struktur piramida household, rumah tangga, 60%-nya itu tidak formal. Sehingga saya bilang kalau mau memberikan pelajaran menarik tadi, ya ini yang kita sasar duluan. Ya paling berat ya justru itu, makanya kita harus masuk. Saya bilang kalau yang mudah-mudah biar yang lain gitu. Kata Dilan kan begitu. Nah, ditambah tantangan kita ke depan, bagaimana produk ini menjawab permasalahan. Nah, ini masuk ke permasalahan yang lain. Akses ya. Kita memberikan solusi ke sini, tapi menimbulkan masalahnya ke kanan. Itu akses kan? Yang FLPP tadi saya kasih ilustrasi. Itu cocok untuk rumah tapak. Padahal kalau kita bicara habitat, bicara tantangan kita ke depan, itu urbanisasi itu nggak bisa kita tolak. Hari ini mungkin udah 50% menuju 60% ada di kota. Ya kan? Nah, terus kita beri bantuan rumah, niatnya baik gitu kan, karena tadi tergantung harga tanah, rumahnya makin jauh dari tempat kerja, bisa 2 jam di sana. Jadi dia berangkat jam 3, bayangkan jam 3 subuh dia di kantor, kalau nggak bisa ini sampai rumah jam 12, jam 3 jam dia di rumah. Ekstrim, biar kan harus dibuat lebih ekstrim gitu ya. Nah artinya ke depan yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita bisa memobilisasi public housing berupa rumah vertikal. Rumah vertikal nggak bisa tidak. Oke, nah Pak, mundur sedikit ke Taperanya ya Pak ya. Yeah. Ini kalau yang seperti saya ini kan tadi udah dibilang nggak punya slip gaji gitu. Kami mendorong pekerja lepas ini, kita dorong karena porsi terbesar masyarakat, ya, dan paling tidak terlayani kalau saya lihat FLPP tadi misalnya. Sektor informal itu paling 10%, sisanya sektor formal. Jadi karena kayak ibarat makan kue, gitu kan? Makan kue itu kan, atau nulis soal deh ujian. Yang dikerjain kan yang mudah dulu, yang susah itu di belakang. Tiba-tiba udah jam 5. Wah besok aja lah kita pikirin gitu. Nah yang informal itu yang bagian yang susah-susah tadi. Nah ini kita balik, saya bilang mungkin kita kerjakan yang informal dulu. Bagaimana ini bisa masif menjadi anggota, tapi tadi kita fasilitasi dengan fasilitas yang ada. Nah hari ini kita lakukan segmentasi misalnya gini, BP2BT saya bilang fokus untuk informal, sehingga dia udah punya segmen sendiri. Kalau sebelumnya berebut dia, sehingga nggak terutilisasi. FLPP untuk yang formal, Tapera untuk anggota. Nah ini lagi kami kembangkan lagi, bagaimana ada produk baru di luar mekanisme yang ada sebagai insentif bagi Mbak Riri dan teman-teman untuk mau menjadi anggota Tapera. Nah di sini juga ada isu satu lagi nih, namanya kita kan mengenal MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Saya pikir Mbak Riri ini bukan MBR, ya. Ya, di atas MBR itu desilnya kalau desil 9 ya, di atas 8 juta ke atas. Itu ada yang namanya MBT. Masyarakat berpenghasilan tanggung.
Jadi MBR-nya nggak masuk, sugihnya ini, jadi dia mau masuk komersial masih nggak cukup, ya kan? Ke bawah udah nggak bisa manfaatkan. Nah ini juga harus dicari solusinya. Oke, baik Pak, terima kasih. Nah, Ya, jadi yang peringatan Hapernas tadi, ya selain pengingat, kalau saya lihat juga ya pengingat sekaligus juga menyadarkan kita semua, ini tugas kita berat loh. Masih banyak PR. Banyak sekali PR-nya. Dan kita harus berpikir out of the box. Karena kita perhatikan selama ini belum menyentuh permasalahan kalau saya lihat. Jadi kita harus cari ini solusi yang memang menjawab permasalahannya. Baik, terima kasih Pak Heri untuk jawabannya, dan yang pasti kita lanjut lagi nih ke Pak Iwan. Baik Pak Iwan, terkait dengan pencapaian dari program Sejuta Rumah, tentunya pencapaian apa sih yang sudah didapatkan sampai dengan sekarang Pak? Kalau bicara progres capaian program Sejuta Rumah ya untuk di tahun 2022 ini, sejauh ini ya sampai dengan akhir Juli 2022 ya sudah mencapai 544.845 unit ya. Nah ini terdiri dari tadi yang disampaikan ada 447.994 ini untuk yang rumah MBR. Nah dan baru 96.851 unit untuk yang non MBR. Baik, terima kasih Pak Iwan. Nah, bicara soal skema pembiayaan nih Pak Heri. Salah satu pembiayaan pembangunan infrastruktur ialah optimalisasi skema pembiayaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Apa saja kegiatan KPBU di sektor perumahan yang sudah berjalan sampai dengan saat ini, Pak? Ya, kita punya pilot, ada yang nasional itu Cisaranten di Bandung, terus ada Rusun Karawang, ya. Kemudian di provinsi kami juga mendorong yang di Sumatera Utara untuk di Semangke. Kemudian di level kota itu di Bandung ada Paldam. Nah paralel dengan itu kami selalu dorong kota-kota misalnya Surabaya dan beberapa, mari kita bangun rumah vertikal, ya konsep sewa seperti itu. Tapi yang punya kemampuan kita dorongin dia memiliki, mencicil. Oke, Pak Heri, tentunya di hari yang spesial ini dalam rangka peringatan Harpernas, mungkin boleh di-share bagaimana masyarakat bisa mendapatkan akses informasi mengenai pembiayaan perumahan. Terus melalui saluran apa saja untuk informasinya, Pak? Ya, kita ada IG, sosial media lengkap ya DJPI. Cuman followernya aja belum banyak. Mumpung di sini Pak, biar tambah followersnya Pak. Followernya ada website ya, http pembiayaan PU.go.id, ada Twitter _impra PUPR, ada Instagram ya pembiayaan _infrastruktur. Kemudian ada Facebook juga untuk yang orang-orang tua. Boleh di-add aja Facebook. Itu pembiayaan infrastruktur, dan YouTube juga ada pembiayaan infrastruktur PUPR. Jadi secara medianya lengkap. Nah, tinggal monggo sahabat-sahabat PUPR juga sahabat PUPR untuk follow ya. Follow Instagramnya dan seluruh media sosialnya. Nanti banyak sekali manfaatnya. Nanti jangan lupa untuk seluruh sahabat PUPR bisa langsung aja di follow seluruh media sosialnya tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Heri. Karena saya yakin banget informasinya banyak banget untuk Anda semua yang ingin mendapatkan pembiayaan untuk perumahan ya Pak ya. Jadi bisa langsung aja dicari informasinya di sana, langsung di follow, di subscribe, terus juga langsung di add untuk seluruh media sosial. Kiranya bisa mengunjungi juga selain di kantor pusat PUPR ini, bisa juga mengunjungi 19 balai kami di seluruh Indonesia ya. Di sana juga ada klinik dan ada pusat informasi terpadu yang bisa menginformasikan, termasuk di beberapa link media sosial seperti tadi yang Pak Heri, ada di website juga kami di www.perumahan.pu.go.id, kemudian di media sosialnya di Instagram juga di @PUPR_perumahan, dan di YouTube juga ya ada @PUPR_perumahan. Jadi informasinya nanti bisa langsung lihat di sana ya. Terima kasih Pak Iwan. Nah, kalau dari Pak Heri sendiri, apakah program-program yang tadi sudah direncanakan Kementerian PUPR untuk membantu masyarakat berpenghasilan tidak tetap seperti saya ini agar bisa memiliki hunian yang layak nih Pak? Jadi apakah yang seperti saya ini
punya kesempatan untuk bisa mendapatkan hunian yang layak? Sangat bisa. Tadi untuk yang existing, Ya. kalau yang MBR itu bisa mengakses BP2BT. Ya. Tapi kalau yang di atasnya BT ini yang ya, lagi Pak. kita develop ya. Paralel dengan itu untuk menjawab accessibility ya kepada mereka yang tidak punya pendapatan tetap. Hari ini kami sedang mengkaji yang namanya credit scoring. Ya. Credit scoring itu apa? Karena tadi kacamata bank itu hanya bisa membaca yang formal. Ya. Yang nggak formal tuh kusut libatnya. Nah, untuk itu kita harus translate dulu dia dengan credit scoring tadi. Jadi nanti setiap individu itu punya skornya, punya profilnya. Nanti diberi warna. Kalau dia warna hijau udah langsung dapat. Kalau kuning hati-hati. Kalau merah nanti dulu kita selesaikan yang hijau. Sehingga semua yang tadi pada waktunya. Sekali lagi pada waktunya karena ini kan masih proses ya. Bisa memperoleh fasilitas, dan yang utamanya tadi kita dorong semua untuk menjadi anggota Tapera sehingga lebih pasti lagi untuk mendapatkan fasilitasnya. Ya, baik. Ini yang pasti untuk seluruh sahabat PUPR ini adalah pembahasan yang menarik sekali ya tentunya ya, mengenai peringatan Harpernas dan juga kolaborasi peluang usaha di bidang perumahan. Dan tentunya juga senang sekali kita ngobrol-ngobrol, seru banget ini, kayaknya kalau dibahas masih kurang waktunya ya Pak ya untuk lebih detail lagi digali ini untuk informasinya. Nah, tentunya untuk Pak Iwan dan juga Pak Heri, kira-kira apa sih harapan dari Pak Iwan dan juga Pak Heri tentunya di Harpernas 2022 ini Pak? Ya, harapannya tentunya seluruh masyarakat Indonesia, terutama seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati ya hunian yang layak dan terjangkau. Ya. Nah, dalam rangka mencapai harapan tersebut untuk hunian layak dan terjangkau, kita mengharapkan adanya dukungan dari semua pihak, kolaborasi dari berbagai pihak, baik itu pemerintah pusat, kementerian lembaga, pemerintah daerah, kemudian tadi pengembang, kemudian dunia usaha, serta perbankan, serta seluruh partisipasi masyarakat untuk bisa mewujudkan harapan itu semua. Baik, terima kasih Pak Iwan. Kalau dari Pak Heri sendiri bagaimana Pak? Ya, tentu akhirnya ya, ujungnya kalau kita ambil kan baiknya dari ujung ya. Kita punya slogan bahwa rumah untuk semua, jadi semua harus punya rumah ya, seperti itu. Nah, di Harpernas ini saatnya untuk kita untuk kilas balik sebetulnya. Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah, dari situ baru bisa nanti kita susun. Tadi mungkin kita bisa berangkat dari visi 2045 zero backlog. Nah, jadi sesuatu yang harus challenging. Kalau nggak dipandu dengan tantangan yang besar, ya kerjanya kecil-kecil terus gitu. Tapi intinya adalah ya kita berharap semua tadi bisa mendapatkan rumah pada waktunya. Oke. Kalau dari Pak Iwan sendiri bagaimana Pak? Ya, rumah adalah kebutuhan dasar. Rumah adalah tempat untuk membangun, tidak hanya membangun keluarga, tapi juga membangun masa depan. Sehingga saya pikir prioritas utama seluruh keluarga di Indonesia adalah segera memiliki rumah, dan dengan segala upaya kita upayakan semua untuk bisa segera memiliki rumah ya pada saatnya gitu ya, pada masanya nanti. Oke, baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber kita. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong untuk narasumber yang luar biasa. Terima kasih kepada Direktur Jenderal Perumahan Bapak Iwan Supriyanto dan juga Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Bapak Heri Trisaputra Zuna. Terima kasih banyak Bapak-bapak sudah bergabung bersama dengan kita. Mudah-mudahan informasi yang sudah disampaikan ini bisa sampai ke semua sahabat PUPR yang ingin memiliki hunian yang layak bersama dengan Kemen PUPR. Dan tentunya juga jangan lupa untuk follow media sosial kita, tentunya untuk Instagram di @kemenpupr, juga ada TikTok. Jadi untuk semua sahabat PUPR boleh langsung follow TikToknya di @kemenpupr, juga ada Twitternya di @kemenpu. Dan juga ada Facebooknya, langsung di-add aja di @Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Dan juga di websitenya di www.pu.go.id. Satu lagi, jangan lupa untuk langsung subscribe YouTube channel dari
PUPR. Dan yang paling penting adalah like semua konten-kontennya dan jangan lupa bisa langsung komen untuk memberikan ide dan saran yang pasti untuk semua yang ada di Kemen PUPR. Terima kasih, selamat siang untuk semuanya. Yang paling penting adalah kita akan ketemu lagi tentunya di podcast Kemen PUPR Sigap Membangun Negeri. Terima kasih. Bersama PUPR sigap membangun